Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Yogi Noviana dari kelas 3B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menanggapi materi yang bertema entrepreneur sukses. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas entrepreneur sukses ini, yang pertama yang perlu diketahui itu apa sih entrepreneur itu? Nah, entrepreneur itu orang yang mampu melihat peluang ekonomi, lalu menciptakan peluang tersebut, menciptakan prinsip untuk memanfaatkan peluang tersebut agar apa? Dengan tujuan itu untuk mendapatkan keuntungan. Itu yang dimaksud dengan entrepreneur. Nah, yang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur itu yang pertama, percaya dan yakin bahwa bisnisnya itu akan sukses. Nah, jadi kita itu harus percaya dan benar-benar yakin sebelum berbisnis. Nah, kita itu bisa apa enggak untuk berbisnis gitu. Nah, ketika kita mau berbisnis, kita itu harus percaya dan yakin bahwa bisnis tersebut itu akan akan berhasil gitu. Dan yang kedua, sifat yang kedua yaitu berani mengambil resiko. Nah, apapun yang dilakukan itu kan kemungkinan ada risikonya. Nah, contoh sederhananya ketika kita kuliah, nah itu pasti ada risikonya. Apa risikonya? Yaitu harus mengerjakan tugas, berangkat lebih awal, kuliahnya itu berangkat siang, pulangnya sore. Nah, itu salah satu risiko ketika kuliah. Sama dengan bisnis, pasti ketika kita bisnis itu pasti ada risikonya. Nah, kita harus berani untuk mengambil risiko tersebut. Dan yang ketiga, kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif ini maksudnya yaitu mendapatkan kreasi-kreasi baru. Nah, kira-kira apa sih yang sekarang, semisal itu apa sih yang sekarang dibutuhkan orang-orang? Nah, contohnya sekarang ini yang dibutuhkan masker. Nah, kita itu ya usaha masker gitu. Nah, kita harus berani melakukan apapun demi mendapatkan keuntungan. Itu kreatif dan inovatif. Dan yang selanjutnya ingin maju terus. Nah, dalam berbisnis itu kita harus bersemangat, mempunyai keinginan untuk maju. Nah, kita jangan puas gitu apa yang kita dapatkan. Kita harus ada keinginan terus untuk maju. Dan selanjutnya mau bekerja keras. Nah, ketika berbisnis, kita itu harus bekerja keras. Ya, masa orang mau berbisnis disuruh kerja itu malas. Nah, itu kan tidak akan berhasil. Dan selanjutnya memperluas jaringan. Nah, ini yang paling terpenting. Nah, mungkin dengan harus memperbanyak teman gitu. Nah, agar apa? Supaya bisnis kita itu bisa berkembang. Bisa juga ketika kita misal kita berbisnis laptop. Nah, dan kita itu misal kita bekerja sama dengan pemilik perusahaan. Nah, kan ada kemungkinan kalau pemilik perusahaan itu membutuhkan laptop gitu. Nah, jadi kan kita dengan mudah bisnis kita itu untuk berkembang. Dan kalau kita tidak memperluas jaringan, nah kita itu tidak akan bisa sukses gitu. Dan bisnis itu kan tidak akan berkembang. Sifat yang selanjutnya itu menjaga kepercayaan konsumen. Nah, semisal kita itu punya warung, dan di warung itu menjual makanannya itu enak dan porsinya itu banyak. Sedangkan warung itu ketika sudah laku banyak dan keuntungannya banyak, nah
warung itu apa, porsi makanannya itu berkurang gitu. Nah itu kan bisa apa ya, kemungkinan kan bisa menjadi penyebab kekecewaan pelanggan. Dan selanjutnya penampilan yang baik, semisal dari suatu tempat. Nah ketika tempatnya itu kotor, kurang kebersihan lah, nah maka konsumen itu kan tidak akan apa ya, tidak akan tertarik untuk membeli sesuatu di warung tersebut gitu. Penampilan lainnya yaitu cara pemilik bisnis berpenampilan. Misalnya pemilik bisnis itu berpenampilannya yang aneh-aneh. Nah maka konsumen kan kayak ada males gitu yang mau ke warung itu. Karena apa? Karena yaitu penampilan dari pedagangnya itu aneh gitu. Dan selanjutnya komunikasi terhadap konsumen dengan baik. Nah ketika ada konsumen yang bertanya apa yang dibutuhkan seseorang tersebut, nah kita sebagai penjual atau pedagang, kita harus bisa berkomunikasi atau menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut gitu. Dan cara penyampaiannya itu dan cara memberitahu itu ya kita harus dengan baik dan sopan gitu, agar konsumen itu tidak merasa dan semisal kalau ada konsumen ingin membeli sesuatu dan bertanya kepada penjualnya, nah masa seorang penjual itu menjawab kayak jutek lah, cuek lah gitu kan, seorang konsumen itu kan malas yang mau membeli gitu. Dan yang terakhir, pandai mengambil keputusan yang tepat. Nah seorang pembisnis itu harus pandai, harus banyak belajar dalam mengambil keputusan. Nah maka artinya punya analisis yang baik, informasi yang cukup, maka itulah keputusan yang tepat. Dan itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.